ini tidak layak cetak dan tidak layak edar. Setelah kami periksa secara menyeluruh, ada lebih dari 300 kesalahan di dalamnya. Ini sangat memalukan dalam dunia keilmuan karena menulis secara serampangan dan bahkan tanpa mengkoreksi, merevisi sebelumnya lalu diedarkan. Nah, ini sangat berbahaya karena akan terus-menerus diyakini, dipahami oleh para pembaca yang rata-rata dari para ulama yang muhibbin atau para santri kiai yang masih muhibbin kepada mereka. Dan ini akan terus meninggalkan dosa jariyah yang tak akan ada putusnya. Bukan pahala tapi dosa jariyah. Ini sangat-sangat berbahaya dan ulama 9 yang turut serta memberi kata pengantarnya itu juga turut bertanggung jawab dunia sampai akhiratnya. Mohon maaf, ini jangan disepelekan. Ini bukan suatu perkara yang kecil tapi suatu hal yang sangat besar. Ini nanti akan lebih banyak menyia-nyiakan waktu jika saya bongkar satu persatu. 300 lebih kesalahan. Baik kesalahan tulis, kesalahan paham, kesalahan sejarah biografi tahun wafat dan lahirnya seorang tokoh yang tertulis, dan begitu juga terjemah letak halaman maroje atau footnote-nya. Aduh, sangat-sangat memalukan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, ketika ada buku atau kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau orang-orang yang ada hubungan dengan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi tetapi atas permintaan Ba'alawi, itu harus diteliti. Harus diteliti. Kalau tidak diteliti, ya seperti ini. Kelihatannya benar ya, benar. Santri-santri yang nggak ngerti, wah, kiai-kiai yang nggak tahu menahu isinya buku ini ya, wah bener ya, wah. Uang sekelas 9 ulama saja bisa dikibuli kok. Dan sangat memalukan. Ya, seorang ulama masih bisa ditipu gitu. Sangat memalukan itu. Ini, aduh. Oleh sebab itu saya mohon buku ini diterjemah dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, ya, bahasa selain bahasa Indonesia ya mungkin bahasa Melayu juga, ya, bahasa India atau mungkin bahasa Afrika sana, ya. Malu karena berisi kekeliruan-kekeliruan yang mana para penulisnya ini tidak mau diingatkan dan bahkan telah menghajar kita sebagai orang-orang yang sudah tidak manusiawi lagi. Kiai Haji Maduddin Usman, Prof. Manakim Ali, Dr. Sugeng Sugiyarto dan kami-kami CS ini sebagai, ya termasuk panjenengan semua yang pro dengan kami perjuangan ini, ya semua dikatakan sebagai ahli ta'nun nasab kafir, ya, iblis. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Cobalah teliti lagi. Khususnya para ulama yang memberi kata pengantar dalam buku ini. Khususnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat. Bagaimana jenengan nulis sakarepe dhewe? Di kata pengantar panjenengan itu, hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi. Takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah, hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut Yaman, khususnya kota Tarim. Jadi, Yai Mukhtar ini sudah pernah ziarah ke Tarim sana. Hamba menziarahi Dore itu ya makam kuburan Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Khusayyisah, padahal palsu. Yang terakhir ziarah itu pada 12 Muharram 1445, jadi 1 tahun yang lalu kurang, atau 11 Agustus 2023. Ya berarti 1 tahun yang lalu ya. Dalam Lauh Dore, di papan tulisan yang ada di papan kuburan Imam Ahmad bin Isa, ditulis dengan ukiran tertulis nasabnya sampai Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Ini kamakola sebagian yang tertera dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya dari Habib Muhammad Diya Syihab dan Kiai Abdullah bin Nuh Cianjur. Lahirnya Imam Ahmad 273 Hijriah. Ya, di Basra. Piye toki? Dan wafat pada tanggal 14 Muharram 319 Hijriah di Khusayyisah. Piye toki? Blas orang nyambung blas dengan semua sejarah baik internal ataupun eksternal. Orang nyambung blas.
Kok bisa? Katanya sudah meneliti sedemikian rupa. Ini masih belum semua saya buka. 300 lebih kesalahan yang ada dalam satu buku ini. Bukan 1 atau 3 kesalahan, 300 lebih. Memalukan dunia keilmuan di Indonesia kita ini. Ini buku besarnya 300 kesalahan lebih. Ada yang fatal, ada yang setengah fatal, ada yang biasa. Mungkin karena keteledoran atau ketidaktelitian ya. Mungkin kesalahan editornya atau bagaimana. Seharusnya jangan diedarkan dulu. Gitu supaya dampak penyesatan umatnya itu tidak terlalu banyak itu loh. Dosa sithik wae, ora usah akeh-akeh. Diminimalisir betul kesalahan itu. Oke, saya mengakui bukan manusia sempurna, an insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memiliki karakteristik asli yaitu sering salah dan lupa. Tapi kalau 300 itu ya bukan lupa, sengaja atau tidak tahu ya jeluntrungnya, asal-usul datanya, lalu hanya berdasarkan pemikiran naluriah yang ngawuriah itu saja. Sangat berbahaya ini. Sangat berbahaya. Bela yang bela, tapi jangan berlebihan seperti ini. Menginterpolasi manuskrip yang ada. Ini sudah pola sejak dulu kala. Sudah sering saya ingatkan, al-alal itu tidak ada. Saya sudah menghadirkan manuskrip Tahdzibul Ansab, manuskrip Al-Majdi, manuskrip Umdatut Thalib, Sughra, Wusta, Kubra. Sudah saya sampaikan juga manuskrip Al-Masyra' yang asli, manuskrip Syamsul Zuhira, dan manuskrip-manuskrip yang lain nggak ada. Al-alal itu nggak ada. Tapi masih tetap bersikukuh berdasarkan kemungkinan ya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad yang mengarang Uqudul Almas. Padahal Uqudul Almas sendiri saya periksa itu ada lebih dari 25 ad-dalal, ad-dalal, dan ad-dalal. Terus ngambilnya dari mana? Ya mungkin berdasarkan Salim bin Jindan yang memiliki penyakit malihulia itu dijadikan pegangannya. Ini memalukan, sangat-sangat memalukan. Bagaimana Said Murtado Az-Zabidi yang begitu alim alamahnya diklaim mengarang kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang selegence tumbang tindih ya, nggak teratur tapi isinya ngawur itu. Nggak mungkin beliau itu ngarang seperti itu, walaupun pada waktu itu beliau sedang menderita sakit corona di Mesir sampai menjelang ajalnya, tapi tidak sebegitunya lah. Ini namanya dompleng nama besar seorang pengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Di dalam Bahrul Ansab katanya Said Murtado Az-Zabidi juga menambahi Abdullah. Padahal di asli manuskripnya saya punya. Ya ini bukan yang Bahrul Ansab versi salinan dari Said Murtado Az-Zabidi, tetapi yang asli dari Said Amiduddin An-Najafi. Inilah pola ya yang digunakan sejak dulu kala sampai sekarang juga. Tidak ada bedanya. Sejarah terus berulang dan berulang. Ini dicantumkan semua. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga diklaim mengisbat nasab mereka. Kok sebegitunya itu loh. Nggak ada rasa takut ya. Lawang kepada Allah saja nggak takut, kepada Rasulullah saja nggak mereka takuti, apalagi untuk menipu kita panjenengan semua. Lebih tidak takut lagi, lebih tidak ada rasa takutnya lagi. Sudah tertutup mungkin. Saya sering menyampaikan ya, walaqad dzara'na ila jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mohon maaf, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Kadang-kadang saya ini takut menyampaikan ayat itu, nanti kita ini dikatakan seperti takfiri ya. Saya takut sebenarnya. Saya sering jangan seperti itu, maksud saya itu seperti itu loh. Misalkan saya menyampaikan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah 2 kali diulang itu, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Itu agar jangan seperti itu gitu loh. Jadi saya tidak menuduh mereka itu summum bukmun umyun fahum la
yarji'un fahum la yaqilun, enggak menuduh itu saya. Cuma jangan seperti itu. Jangan seperti lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Dan saya tidak mengatakan ulaika kal an'ami balhum adall, enggak mengatakan seperti itu, tapi Allah sendiri yang menyampaikan. Jika saya mungkin serang saya saja ya. Mungkin saya ini punya hati, pikiran yang tidak dibuat untuk mengerti ayat-ayat Tuhan ya. Atau saya ini punya mata yang tidak saya gunakan untuk melihat ayat-ayat Tuhan, punya telinga yang tidak dapat aktif saya gunakan untuk mendengarkan, menganalisa ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemungkinan saya sendiri ini, saya sendiri saja. Jadi mohon maaf nih, yang sebesar-besarnya saya tidak tega untuk membedah semuanya. Saya tidak tega. Permintaan saya, hentikan peredarannya. Hentikan peredaran buku Ka'san Nasabali atau diedit ulang ya, atau dibuang. Mohon maaf gitu. Saya nggak tega. Saya bongkar satu persatu lebih dari 300 kesalahannya itu, saya nggak tega. Nggak tega. Kalau nggak percaya silakan diterjemah ke dalam bahasa apa saja, Inggris kah, Arab kah, coba silakan diterjemah, dialih translate ke bahasa selain Indonesia. Dan yang paling penting itu ya, 9 ulama menyamai 9 wali songo itu ya, yang menulis kata pengantarnya itu juga turut serta bertanggung jawab karena tidak berijtihad. Kalau berijtihad itu kemungkinan kalau salah ya dapat pahala 1. Tapi ini bukan ijtihad, karena apa? Tidak membaca dulu isinya, langsung mungkin diminta ya oleh tim 8 orang itu ya untuk memberikan kata pengantarnya, kemungkinan diminta ya. Tapi tidak diberitahu dulu isinya. Mungkin namanya kadang-kadang ulama sekutu kan gak teliti ya. Masa dukun maca semene akeh lho. Yes, bener gitu aja. Inilah kelemahan kita itu gitu loh. Kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab Risalatul Mu'awanah, ya wis apik kitab kuning kok. Kitab kuning mesti sahih. Tanpa meneliti. Hati pembaca yang baik bukan peneliti yang baik. Itu kebanyakan kita gitu loh. Kebanyakan kita. Oleh sebab itu kan sering saya sampaikan 3 tingkatan ketika kita membaca buku atau kitab karya Ba'alawi atau karya eksternal Ba'alawi atas permintaan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi yang ada hubungan dengan Ba'alawi, baik pertemanan, persaudaraan ataupun perguruan. Maka harus jeli dan hati-hati, setiti, teliti lebih dahulu. Jangan langsung dipahami sekilas, dibalii 3 kali lebih lah, berkali-kali. Insya Allah nanti akan memahami. Jadi kita akan fokus membaca lebih berkualitas tulisan panjenengan semua. Dan tulisan panjenengan semua sudah diselamatkan oleh admin kita. Dan kita akan membahasnya. Video setelkan dulu. Maaf, ini nyetel video dulu. Ini ada video yang luar biasa. Bukan biasa di luar. Jenengan nanti bisa menyimaknya. Ini kita setel bersama dulu. Isinya seperti apa. Ini ya mungkin berbahaya untuk anak-anak kecil kita ya, generasi muda kita ini.